Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia, amin. Hutan tak hanya terkenal dengan keindahan pemandangan hijaunya yang meneduhkan. Di balik keindahannya sering terdengar cerita mistis di kawasan hutan yang bikin merinding. Ada beberapa hutan yang dikenal paling angker di Indonesia, dan berikut diantaranya. Yang pertama adalah Roban di Jawa Tengah. Terkenal dengan suasana mistisnya. Ada yang pernah melihat rumah yang gaib dijaga makhluk halus menyerupai manusia di tengah hutan. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Banyak kisah horor Alas Roban yang beredar di masyarakat, mulai dari tempat membuang mayat hingga tempat buang jin. Konon jalur yang melewati kawasan hutan ini menjadi jalur paling angker di Jawa Tengah. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban membuat cerita keangkeran Alas Roban semakin tersohor. Dikutip dari berbagai sumber, supir bus dan warga sekitar kerap melihat makhluk astral di jalur lalu lintas kawasan hutan ini. Hantu yang menampakkan diri pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari pengendara motor tanpa kepala hingga kuntilanak pencari tumbal. Cerita pengendara motor tanpa kepala ramai menjadi perbincangan di awal tahun 2000-an. Hantu tanpa kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur Alas Roban. Konon, ia biasanya akan mengganggu pengendara motor yang melewati Alas Roban pada malam hari. Terlebih jika ada pengendara yang melihat ke belakang dari kaca spion, hantu ini bisa muncul seketika dan membuat para pengendara hilang konsentrasi dalam berkendara. Hantu tanpa kepala ini melintasi Alas Roban saat tengah malam menuju dini hari. Dan yang selanjutnya ada Alas Purwo, Jawa Timur. Dikenal sebagai tempat tinggalnya jin di seluruh Indonesia. Saat melewati hutan ini, kamu bisa diganggu pocong dan juga jin petaka, terutama kalau kamu tidak menjaga etika. Alas Purwo merupakan daerah yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur, dengan segala kisah mistisnya. Berkenaan dengan hal itu, menarik membahas cerita mistis Alas Purwo. Kisah mistis Alas Purwo ini turun-temurun diceritakan dan dipercayai masyarakat setempat maupun luar daerah. Di balik keindahan alamnya yang menenangkan, terdapat kisah yang menarik dijadikan pelajaran. Cerita mistis Alas Purwo yang pertama adalah sosok penjaganya yang merupakan wanita cantik bernama Gayatri. Gayatri dikenal tidak mengganggu manusia, tetapi ia hanya akan menunjukkan diri kepada orang-orang tertentu saja. Ada beberapa kisah mistis, salah satunya makhluk halus yang bernama Gayatri ini. Gayatri merupakan makhluk halus wanita yang berpakaian adat Jawa. Gayatri di Alas Purwo dikenal bertugas menjaga perilaku dan tutur kata seluruh penghuni dunia dan memberikan perdamaian. Banyak yang percaya Gayatri berada di air terjun Pancur yang terletak di tengah Alas Purwo dekat dengan pantai. Namun, belum terdapat informasi mengenai sosoknya yang telah dilihat oleh masyarakat setempat. Sosok Gayatri ini juga dipercaya ada kaitannya dengan kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Gayatri diduga adalah putri bungsu dari kerajaan Singasari, Kartanegara. Siapapun yang masuk Alas Purwo tidak akan mampu keluar lagi. Hutan Alas Purwo yang tepatnya terletak di Kecamatan Tegal Glimo dan Kecamatan Purwoharjo ini dikenal merupakan kerajaan jin. Masyarakat setempat percaya ada kerajaan gaib yang berdiri sudah sejak lama. Bahkan bukan sekedar kerajaan jin biasa, tetapi kerajaan jin terbesar di dunia. Jika seseorang ingin melihatnya, maka ia harus memiliki kemampuan khusus, dan orang tersebut dapat melihat Alas Purwo yang padat penduduk makhluk halus. Banyak yang percaya jika manusia yang masuk ke Alas Purwo, maka ia tidak akan dapat keluar lagi. Mereka akan tersesat karena pohonnya sangat banyak. Ada pula cerita mistis Alas Purwo lainnya, yakni jika manusia hilang di Alas Purwo, itu karena penghuni dalamnya tidak membiarkan manusia itu bebas pasca melihat kerajaan jin. Jika akhirnya manusia tersebut mampu keluar dari daerah itu, maka hidupnya akan penuh kesialan dan juga masalah. Yang selanjutnya yang ketiga, hutan Sungai Bening, Kalimantan Barat. Kisah Deki menghilang di hutan selama 5 hari, kemudian mendadak muncul begitu saja
langsung viral dan ramai diperbincangkan di media sosial. Kronologinya itu seperti ini ya. Jadi pada tahun 2020 lalu, Deki menjelaskan kepada warga setempat bahwa awal kisahnya adalah saat ia pergi memancing bersama rekan-rekannya. Awalnya Deki memilih ke Nibung, namun diurungkan saat sampai ke daerah Tanjung, dan juga akhirnya tujuan mereka diputuskan ke Sungai Bening bersama teman-temannya. Namun ada yang menolak ikut, sehingga menyisakan ia dan rekannya yang dipanggil Subedil. Ia memilih lokasi memancing timbuk atau semacam telaga yang biasa banyak dipenuhi ikan di lokasi bukit dan memiliki aliran ke Sungai Induk. Namun, karena tidak mendapatkan hasil pancingan, akhirnya ia dan rekannya pindah ke sungai. Saat tiba di titik spot memancing yang dirasa cocok nih, keduanya berpencar, namun dengan lokasi yang nggak jauh. Setelah memasang pancingan, ia lantas memakan bekal yang dibawanya dari rumah. Kemudian, setelah makan, ia mencari rekannya, namun tidak bertemu lagi. Deki kemudian balik nih ke tempat asal ia dan Subedil memancing, namun mereka nggak ketemu lagi di sana. Dengan hati yang bingung, ia lantas menemukan sebuah pohon dengan tanda berpahat. Tapi tanda pahatnya menunjukkan ke segala arah, sehingga membuat ia itu bingung. Lalu ia pun memilih untuk berenang di air berharap menemui jembatan, hingga sampai menemui pondok yang tidak berpenghuni. Hingga ia melanjutkan berenang di sungai, berharap menemukan jembatan tersebut. Sekitar 500 meter jarak yang ditempuhnya dengan berenang saat itu, dan hingga saat ia mulai merasa kelelahan. Ia kemudian naik ke daratan sekedar beristirahat, dan sempat kesulitan berenang lantaran masih menggunakan pakaian sepatu bot dan juga celana jeans. Bahkan gak kerasa saat itu hari pertama dilaluinya hingga malam hari tiba, ia lantas tertidur di tepi sungai, yang ternyata ia udah hilang 5 hari dari saat ia memancing. Deki dikabarkan hilang di hutan kawasan Sungai Bening, Kecamatan Sajingan Besar, Sambas. Ia pun dicari di berbagai sudut hutan, tapi belum membuahkan hasil. Sempat putus asa dalam pencarian, keluarga dan warga pun terkejut begitu melihat Deki yang mereka cari itu pulang secara tiba-tiba. Dan yang keempat ada hutan Halimun, Salak, Jawa Barat. Adanya beberapa kejadian aneh membuat masyarakat kerap mengaitkan Gunung Halimun dengan kisah mistis. Mitos keangkeran Gunung Halimun banyak dikaitkan dengan peristiwa gaib, seperti benteng-benteng kerajaan Prabu Siliwangi yang hanya bisa dilihat oleh mata batin, hingga kemunculan ratusan harimau gaib sebagai penjaganya. Gunung Halimun juga masih menyimpan cerita misteri soal kerajaan kera. Hal ini tak lepas dari seringnya ditemukan kerumunan kera di sana, sehingga dikaitkan dengan misteri kerajaan kera. Menurut cerita, kera-kera tersebut merupakan pasukan kerajaan Pajajaran yang bertugas melindungi Prabu Siliwangi saat bersemedi di Gunung Halimun. Keangkeran Gunung Halimun juga sering disebut sebagai segitiga misterius atau segitiga bermudanya Indonesia. Menurut cerita yang berkembang, segitiga bermuda itu berada dalam 3 gunung yang lokasinya saling berdekatan, yakni Gunung Halimun, Gunung Salak, dan juga Gunung Gede. Hal ini dikaitkan dengan sering terjadinya kecelakaan pesawat di antara Gunung Halimun dan Gunung Salak. Sejak tahun 2003 hingga 2012 tercatat 6 kali musibah kecelakaan pesawat terjadi di segitiga Bermuda. Tahun 2003 sebanyak 7 orang tewas dalam musibah jatuhnya helikopter S-58 Twin Pack milik TNI Angkatan Udara. Tahun 2004 pesawat para layang JT-500 jatuh dan menewaskan 3 orang. Gunung ini terkenal angker. Seringnya terdengar suara perempuan menjerit minta tolong, padahal masih jauh dari lokasi kejadian. Merinding tiba-tiba. Dan yang kelima, yang terakhir, hutan Semeru. Hutan yang terletak di Gunung Semeru ini dikenal angker. Gunung Semeru dijuluki kerajaan jin karena puncak gunungnya dipercaya sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Namun di sepanjang perjalanan menuju puncak, kalian akan melewati kawasan Kelik.
Kawasan Klik merupakan kawasan di mana banyak terdapat batu in memoriam sebagai penanda ada pendaki yang meninggal di gunung tersebut. Entah jasadnya sudah ditemukan atau belum, namun daerah ini terkenal dengan kejadian-kejadian anehnya, seperti pendaki yang terjatuh, tersesat, bahkan hilang. Nah, itu tadi 5 hutan terangker yang ada di Indonesia. Kalau kamu punya kisah mistisnya bisa share di sini. Terima kasih.